lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makna cak apa deh? Cak matu deh ya dina ya. Ini cak coba. Tapi tahu ya cak coba kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada teman-teman keterangan deki mungkin lakal labad saya tak paham. Aja langsung nunjuk tangan. Mun tak paham ya. Mun teman keterangan buni teman makna. Teman keterangan aja mun tak paham atanya. Karena mun orang tak tahu aja suruh atanya. Beda tipis antara orang yang tak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Beda tipis antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu dengan yang tidak tahu menahu. Apa bedanya? Orang yang tidak tahu itu dia akan bertanya. Dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mun kakeh tak tahu, in kuntum la ta'lamun, mun kakeh tak tahu, maka fas'alu ahla dzikri. Isyara atanya. Jadi mungkin beda orang yang tak tahu, tapi orang yang dia tidak bertanya berarti dia tidak ingin tahu apa tempe. Dia itu tidak ingin tahu. Dan boleh ini adalah karena ikhlas masing-masing mungkin lemari ajar akidah. Iya, beda tauhid ta. Sesanawiyah ajar dasuki. Nah, ini berarti ini tingkat lanjut sudah. Bingko saya terangkan tingkat lanjut. Jadi misalkan beda saya tak paham langsung tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalaban nyebut asma Allah ar-Rahmani semaha Rahman, ar-Rahimi semaha Rahim. Ar-Rahmani semaha paling rahmat neng dunya, ar-Rahimi sama maha paling rahmat neng akhirat. Rahman Rahim meneng Fadul Qarib Bajwa. Sepaling ablal yang paling balik itu Rahman apa Rahim? Rahman. Rahman bukan Rahim. Kenapa? Karena Rahman itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala umum, baik kepada orang Islam maupun kepada orang yang non Islam. Jadi mungkin beda orang yang tanya misalkan Allah Subhanahu wa taala beles munka sebeni orang Islam beles dengan sifat Ar-Rahman. Itu bedanya ya Ar-Rahman bi Ar-Rahim. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala nang dunya itu tidak terbatas hanya kepada orang Islam, tapi itu mencakup kepada orang Islam dan juga orang yang non Islam. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus kepada orang Islam, karena itu di akhirat nanti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu hanya kepada orang Islam. Jadi salah besar orang ngucap bahwasana Allah tak maha rahmat kepada orang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha rahmat bahkan kepada orang kafir sekalipun. Bahkan pada cerita Sayyidina Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan sebutan Khalilullah. Apa Khalilullah itu? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa mendengar gitu awam wasuhuful khalili wal kalimi. Terus Khalili di sana itu adalah Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim itu merupakan derajat kenabian sepaling teki. Mungkin lah neng al hikmah pada apanya mana pada syekh nerangaki derajat-derajat tentang seseorang. Derajat kebaikan itu berdempak Daun Syekh. Yang pertama derajat kenabian nubuah. Nah, karena ada yang lebih utama daripada
kenabian. Hatta malaikat itu ada di bawahnya nabi. Makanya kita bangga dengan menjadi manusia, karena manusia itu fi ahsanil taqwim, dan kita itu sama seperti para nabi. Kita manusia, para nabi manusia. Tapi bedanya para nabi itu manusia, tapi manusia yang luar biasa. Basyarun la kal basyari. Wonten lagu yo Muhammadun basyarun la kal basyari. Muhammadun kelero. Apa? Bal huwa kal yakuti bainal. Kausari ranying salah. Bainal hajari. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah besar, tapi besarnya itu lakal besari. Manusia tapi tidak seperti manusia. Manusia yang luar biasa. Pada seperti batu. Kaki andi batu yakut. Dengan batu-batu selain pada batu tapi nilainya berbeda. Sama, makanya cek sampai kita menyepelekan terhadap ya apalagi para nabi, jelas kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, kepada kiai, kepada para wali, semuanya cek sampai remakin. Karena itu meskipun sama manusia itu adalah ada di atas kita. Kita harus meyakini hal itu. Menyepele yakin cek pada manusia pada bisa keleroh misalkan. Maka itu pada ngucap apa kena yakut, apa kena jamrud jo. Apa kena batu akek cek pada batona. Cek mun batu beliker juga setrek tak sampai 1 juta. Mun ajumi pas per bijina pas jutaan. Nah, itu pada orang yang kayak gitu. Makanya orang yang iluaran banyak saya ngucap khususnya dari kaum Wahabi seta enda amadhab. Seta enda amadhab ngucap apa polana? Para mujtahid itu kan bukan apa? Bukan nabi, tidak maksum. Para ulama itu Imam Syafi'i maksum aja. Mendengar gitu telawamnya itu apa? Gimana? Wa fadlul mala ismatuhum. Maksumnya, jadi para nabi itu maksum sama seperti malaikat, tapi tidak seperti malaikat, tapi justru wafadolul malaikat, lebih tinggi daripada malaikat. Itu kalau para nabi. Mungkin nggak Imam Syafi'i misalkan, kita madhab ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu maksum ya? Tidak maksum. Jadi ngapain munjang reng Wahabi luar? Ada makanya kelas lagi nak ini lagi ngiding akibai ya. Ya makanya mungkin orang tak bisa alim ya palebur ke orang alim. Orang tak bisa soleh palebur ke orang soleh, minimal deh iya minimal. Mungkin terang kiai, aja kan kiai tak bisa kelero. Justru nggak kiai, justru enggak para ulama itu yang harus ditiru. Beni aja tak nintero beni ngaji ya. Mun tak niro kiai niro siapa? Niro Justin Bieber ini. Tahu atau tuan misalkan kayak laki setero adalah pemain bola sekar-kekar gitu. Tato ular. Ya mun nggak kaki pakai niro kayak gitu, beni tato ular, tato cacing lah. Cacing kelaparan. Itu makanya kita mengidolakan itu sampai salah idola. Karena apabila tingkatan paling tinggi itu memberi keterangan sana yang dicatat ya. Beda 4 kira itu. Tingkatan paling tinggi itu adalah nubuah, kenabian. Kita kudu kepada orang-orang yang selebur dengan kenabian. Makanya itu buakin meneng Ihya Ulumuddin. Perkara paling bagus adalah ilmu. Apa polana? Karena al ulama warathatul anbiya. Ulama itu yang mewarisi para nabi. Dan tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat kenabian. Maka berarti ilmu yang diwariskan dari para nabi itu adalah yang utama. Makanya kita mendekatkan kepada ulama biar kita dekat kepada nabi. Dengan kita dekat kepada nabi, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah
derajat nubuwah. Tabuna syekh. Derajat kedua adalah derajat siddiqin. Derajat nomor telok adalah derajat syuhada. Syuhada pada kitab-kitab fikih bada syuhada fil akhirah, bada syuhada fid dunya wal akhirah. Syuhada fid dunya wal akhirah, orang yang mati syahid di medan perang. Itu syuhada fid dunya wal akhirah. Kaki misalkan noro jihad ke Palestina. Kan yang tembak di Israel lagi. Tentara nih bini jadi. Kan yang tembak lagi tentara Israel bisa. Kepala mati kaki berarti syahid fid dunya wal akhirah. Tapi juga benih karo syahid fid dunya wal akhirah. Makom syuhada bada syuhada fid dunya. Syuhada fid dunya menurut kita fikih termasuk orang yang nyari ilmu. Orang yang status mati temponya nyari ilmu, maka itu mati orang mati syahid. Jadi kaki misalkan muntanyaki teronjak mati syahid. Kaki satu nyari ilmu apa enggak? Orang yang mati nyari ilmu mati syahid berarti kaki iya. Karena orang yang mati temponya nyari ilmu itu adalah mati syahid fit dunia. Apa mak beda fit dunia wal akhirah fit dunia? Benih fit dunia fil akhirah. Kira ya. Tapi benih fit dunia wal akhirah tapi fil akhirah. Mun fit dunia wal akhirah nengtunya aja lain cara tajhis mayit lah lain. Orang mati syahid wajib kafannya apa enggak? Wajib kafannya apa enggak? Mungkin syahid fid dunia syahid fil akhirah enggak lain. Itu makom syuhada. Termasuk orang yang mati syahid. Termasuk orang yang matena itu tenggelam. Gharib. Atau termasuk orang yang mabtun, orang yang sakit tabu. Orang yang sakit tabu matena mati syahid. Berarti sakit tabu saja ya. Nah, bagi sakit tabu untuk mati syahid itu gampang. Namun mati langsung mati syahid. Berarti derajat terakhir sebagus dia adalah derajat solihin. Orang-orang soleh. Ibadah aja ya letak bagus. Orang ahli maksiat misalkan ya tak masuk orang soleh. Orang misalkan lebur ngelakoni perkara haram, ya tak termasuk orang kayak lakian misalkan lebur awek cewekan berarti tak termasuk orang Nik binian nyimpen kontak kering laki banyak itu masuk soleh apa enggak? Kayak dingin ya. Bahkan saking seharusnya orang bini itu privasi. Urusan nyama itu seharusnya cek banyak yang tahu. Karena mun bada orang yang setahu, ya neng akhirat rogi neng dunya tawa rogi neng dunya. Kakek mau neng bank, cek sampai bada orang yang setahu nama ibu ngaki. Kakek mana di rekening, saya tanyakin siapa nama ibu. Karena mun tahu nama ibu, pas kan di KTP pasti tanyakin nama ibu pas kakek bener, maka kakek bisa ngubah password bisa ngalah sebareng. Maka neng dunya mun penipu sampai tahu nyaman mbung kakek. Andi KTP-nya kakek nomornya kandi, maka PC-nya bisa hilang neng dunya aja. Apalagi neng akhirat. Neng akhirat serbian boleh. Makanya mun neng Al-Qur'an. Neng Al-Qur'an dia bedenja cerita-cerita orang bini bagus. Bedenja. Siapa? Enton nih. Banyak cerita orang bini bagus. Banyak. Siapa? Rajina Fir'aun, binina Fir'aun. Siapa? Imra'atu Fir'aun, Sayyidah Asia. Bada juga Sayyidah Zulaikha selakala lampon atau fad. Bada juga Sayyidah Bilqis. Bada juga banyak nih kan. Bada juga Sayyidah Maryam. Pertanyaan nah, ning Al-Qur'an disebut entannya mana? Disebut enjaknya mana? Saya beda kalau situng Sayyidah Maryam. Sayyidah Asiyah ning Al-Qur'an beda aja. Sayyidah Zulaikha beda aja. Enggak ada. Ngakui Imratu Aziz, ngakui
apa istilahnya, mun umina Nabi Musa, Ummu Musa, tak sebut asmana. Saya sebut kalau situ dengan Al-Quran yaitu Siti Maryam. Itu pun keng beda alasan anak Sayyidah Maryam mak disebut dengan Al-Quran, polana urusannya dengan akidah. Yang ke Sayyidah Maryam itu Tuhan ibu, Tuhan imam deh. Menyambungnya pikir kada gitu. Tuhan ibu. Untuk mengkantar itu yang ke Maryam ibnullah, apa Isa ibnullah, ikanter sengucap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, ikanter bahwasannya Nabi Isa itu adalah ibnu Maryam, anak Sayyidah Maryam, potran Sayyidah Maryam. Itu pun karena urusan akidah, dan kita sekarang mempelajari gitu betapa pentingnya akidah itu. Karena itu urusan dengan akidah, membenarkan akidah yang keliru, Sayyidah Maryam disebut. Tapi urusan selain sobu. Jadi mungkin urusan tak penting, misalkan pas cet-cetan laki bini, maka itu berarti solehah apa enggak? Tidak. Oh ini kepenting nih, urusan nikah. Nggak apa sih pentingnya? Nih Al-Quran kurang penting apa nyebut Sayyidah Asia? Kurang penting apa nyebut misalkan nyebut Ummina Nabi Musa? Minta sebut. Saya sebut sih gara-gara untuk cicik pentingnya tau, yaitu adalah Sayyidah Maryam. Karena urusan akidah, urusan tentang kafir bi tak kafir. Maka mungkin laki-laki yang tak penting aku jangan sampai cecetan, saya nggak itu. Mungkin beda, reng bini sengaja berarti reng bini terlalu lagi ya itu. Pas habis todus ngucak dia mungkin terlalu lagi kak bapak ngucak. Kita bukawa idil aqaidi. Nah ini adalah tentang akidah. Ini yang penting, justru yang ini yang penting. Kita bukawa idil aqaid, kita bukawa idil aqaidi tining panika kitab nerangaki banyak-banyak qaidanah, banyak-banyak akidah. Kitab ini adalah cuplikan dari Ihya. Jadi mun kakek andi kitab Ihya, aslinya tak usah milih kitab itu. Bisa ngakui Ihya. Ihya beda kitab bab kitab Qawaidul Aqaid. Mun tak andi milih kitab riang. Wa fihi ban panika tetep i dalem kitab arba'atu fusulin tining 4 banyak-banyak fasol. Al-faslul awal tining fasol al-awwal yang pertama fi tarjamati aqidati ahli sunnati panika tetap i dalem nerangaki akidah ahli sunnah fi kalimatai syahadati i dalem 2 kalimat syahadat. Aslinya kalimatai taini, nunah dibuang karena mudhof, nunan talil i'raba au. Kalau kita ingin memudhofkan sebuah isim, maka ada 3 hal yang harus dibuang dari mudhof tersebut. Yang pertama adalah nun. Kengain ya? Nun tasniyah, nun jama' itu dibuang jauh-jauh. Begitupun juga yang dibuang ketika kita ingin memudhofkan adalah tanwin dan talil i'raba au tanwina. Begitupun juga yang nomor 3 apa yang dibuang ketika kita ingin memudhofkan adalah al-ma'rifat. Al-ma'rifat itu dibuang. Udah cara ma'rifat mungkin dibuang. Deki norok agandeng ke mudhof ilaina. Itu juga sebuah filosofi bahwasanya orang itu bergantung kepada sandarannya. Mudhof ilaina ma'rifat, maka mudhofan norok ma'rifat. Mudhof ilaina nakiro, mudhofan norok nakiro. Pas bade misalkan reng laki bagus, abini bi reng bini setak depor misalkan norok tak depor. Lakinya bagus misalkan binina sering car pacaran, maka itu selake leki norok tak bagus, karena kabi itu tergantung sandarannya. Engkau nyandar ketika tabing setia, tabing geger engkau norok geger. Maka namun asan derja selebih utama,